Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari salah satu doktrin yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Doktrin tersebut adalah Trinitas. Pengikut doktrin ini mempercayai adanya 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Untuk mengetahui dan memastikan apakah doktrin ini Alkitabiah, kita mengujinya dari sumber yang valid dan kompeten, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat. Dalam edisi sebelumnya, kita sudah membahas dengan lengkap dan jelas eksistensi Yesus sebagai anak Allah. Dalam edisi ini, yang menjadi fokus utama pembahasan kita adalah apa itu Roh Kudus? Apakah ada pernyataan Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Roh Kudus adalah Allah? Apakah Roh Kudus sesuatu yang terpisah dengan Allah dan Yesus? Apakah Roh Kudus sesuatu yang berwujud? Apakah Roh Kudus memiliki tahta di sorga? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, mari kita mulai dengan membuka kitab Kejadian 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana Musa menuliskan kejadian ini? Ketika Musa menulis kitab Kejadian, apakah ia melihat vision seperti Ellen G. White biasa menuliskan khayal-khayalnya? Tentu berbeda. Namun, para penulis kitab Perjanjian Lama dituntun oleh Roh dalam menuliskan penciptaan tersebut di atas. Artinya, Musa bukan karena melihat ada benda yang melayang-layang di atas permukaan air lalu menuliskannya dalam Kejadian 1 ayat 2 tersebut di atas. Karena jika demikian, para mengikut ajaran Trinitas mengklaim bahwa Roh Kudus itu ada objek atau wujudnya. Apakah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, khususnya yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 2, sama dengan Roh Kudus yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Komentar Ellen G. White dalam buku Acts of the Apostles halaman 22 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Dengan ini Kristus tidak bermaksud bahwa para murid akan melakukan upaya yang lebih besar daripada yang dia telah lakukan, tetapi bahwa pekerjaan mereka akan memiliki skala yang lebih besar. Dia tidak hanya merujuk pada pekerjaan mujizat saja, tetapi untuk semua yang terjadi di bawah kuasa Roh Kudus. Ada kesan atau persepsi seolah-olah Roh Kudus itu ada setelah Yesus naik ke surga. Apakah ada bukti Alkitab dan Roh Nubuat selain yang di dalam Kejadian 1 ayat 2 bahwa Roh Kudus sudah ada sebelum murid-murid? Kita baca jawabannya dalam Yehezkiel 39 ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan Rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Kedua ayat ini, yaitu Yehezkiel 39 ayat 29 dan Yohanes 15 ayat 26, membicarakan hal yang sama, yaitu kecurahan
Roh Kudus. Kita buka Desire of Ages halaman 672 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Kristus telah menjanjikan karunia Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Kutipan roh nubuat yang lain mempertegas tentang peranan Roh Kudus di segala zaman. Kita buka Acts of the Apostles halaman 49 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman atau ras apapun. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir. Sejak hari Pentakosta hingga saat ini, penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Sangat jelas diuraikan oleh ayat Alkitab dan roh nubuat di atas bahwa eksistensi Roh Kudus sudah ada di bumi sejak dari penciptaan sampai sekarang dan bahkan sampai akhir zaman untuk memimpin umatnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Jaminan apa yang diperoleh oleh mereka yang mendengar dan percaya ajaran atau doktrin yang benar? Kita baca dalam Yohanes 10 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Komentar Ellen G. White dalam buku Faith I Live By halaman 349 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap beban yang harus kita tanggung, Dia sendiri yang menanggungnya. Kontak pribadi dengannya mendatangkan terang, harapan, dan kekuatan. Mengenai mereka yang mengikutinya, Dia berkata, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Dalam buku Homeward Bound halaman 64 paragraf 5 bunyinya sebagai berikut. Jiwa yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus lebih berharga di matanya daripada seluruh dunia. Juru selamat akan melewati penderitaan di Kalvari agar seseorang dapat diselamatkan di kerajaannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang dia telah mati untuknya, kecuali jika para pengikutnya memilih untuk meninggalkannya. Dia akan memegang mereka erat-erat. Apa konsekuensinya bagi mereka yang menolak kebenaran suatu doktrin atau ajaran? Kita buka jawabannya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10-12 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12. Supaya dihukum semua orang
yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Adalah berbahaya jika mempercayai suatu doktrin yang tidak alkitabiah, alias doktrin palsu, alias ajaran sesat. Yang sangat ironis adalah banyaknya orang yang percaya sesuatu tidak berdasarkan penyelidikan pribadi akan firman Tuhan terlebih dahulu. Padahal firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu. Saudara bisa lihat dahsyatnya setan menipu. Apakah layak disebut anak-anak Allah jika tidak berpengetahuan dan tidak mempercayai kebenaran? Kita baca jawabannya dalam buku Counsels to Parents, Teacher and Students, halaman 95, paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut. Melalui pengetahuan tentang hukum ilahi dan ketaatan pada ajaran-ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Melalui pelanggaran hukum itu, mereka menjadi hamba setan. Di satu pihak, mereka dapat mencapai puncak keunggulan moral, atau di lain pihak, mereka dapat jatuh ke dalam kejahatan dan kehinaan. Seorang pengajar Alkitab mengatakan bahwa jika mereka masuk surga, mereka akan bertemu dengan Roh Kudus. Timbul pertanyaan, ada berapa tahta di surga? Kita buka jawabannya dalam Wahyu 22 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Penjelasan Ellen G. White dalam Early Writings halaman 54 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Saya melihat sebuah tahta dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus, kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan, memang begitu, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Tahta yang dilihat oleh Yohanes adalah di kota suci, sedangkan yang dilihat oleh Ellen G. White di kemah suci. Kedua pernyataan tersebut tidak menjelaskan bahwa ada tahta Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bukanlah oknum kealahan seperti yang dipercayai para pengikut Trinitas, dan juga Roh Kudus tidaklah berwujud. Mari kita baca dalam kutipan berikut ini pernyataan bahwa Roh Kudus tidak berwujud. Ini fenomena yang dilihat oleh Ellen G. White di bilik yang maha suci. Untuk itu kita buka Early Writings halaman 55 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang berdiri dengan Yesus akan menyampaikan iman mereka kepadanya di dalam tempat yang maha suci dan berdoa, Bapakku, berilah kami rohmu. Kemudian Yesus menghembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam hembusan itu terdapat terang, kuasa, dan kasih yang limpah, sukacita, dan damai. Kutipan selanjutnya dalam Early Writings halaman 56 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Saya menoleh untuk melihat kepada rombongan yang masih sujud di hadapan tahta itu. Mereka tidak mengetahui
bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu, berusaha menjalankan pekerjaan Allah. Saya melihat mereka memandang ke tahta itu dan berdoa, "Bapa, berilah kami roh-Mu itu." Setan kemudian menghembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis. Di dalamnya terdapat terang dan kuasa besar, tetapi tidak ada kasih yang manis, sukacita, dan damai. Tujuan setan adalah tetap menipu mereka dan menyeret mereka ke belakang serta menipu anak-anak Allah. Paparan firman Tuhan dalam edisi ini menjelaskan dengan terang benderang bahwa Roh Kudus bukanlah oknum atau being yang berwujud. Allah Roh yang diklaim penganut ajaran Trinitas adalah sesat, karena yang benar adalah Roh Allah. Kalau demikian, siapa oknum ketiga yang ingin disembah? Tidak lain adalah malaikat pencemburu yang dari semula ingin mengambil peran Yesus, namanya Lucifer. Kiranya para pendengar video ini siuman dari tipu daya setan yang dahsyat agar terlepas dari jeratnya yang mematikan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.